cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Director van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantoor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1990. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, dan utamanya salam sehat dan bahagia buat kita semua. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat bahagia untuk melakukan rilis angka inflasi Kota Parepare di bulan Oktober tahun 2024. Baik, Bapak Ibu sekalian, inflasi kita di bulan Oktober tahun 2024 ternyata terjadi deflasi sebesar 0,15%. Ini Bapak Ibu sekalian, kita dari bulan Agustus ya, September inflasi kita merangkak naik. Kita ketahui bahwa di bulan Agustus itu masih deflasi sebesar minus 0,16. Tetapi kalau kita lihat di bulan Juli tahun 2024 itu terjadi deflasi sebesar minus 0,47. Berarti ada kenaikan ya, walaupun dia deflasi. Kalau kita membandingkan antara inflasi di Agustus dan inflasi di Juli. Nah, sedangkan inflasi di September itu juga ya ada kenaikan harga, di mana di Agustus terjadi deflasi minus 0,16, di September terjadi inflasi 0,35. Sedangkan untuk di Oktober, alhamdulillah berkat kerja keras daripada tim TPID yang ada di Kota Parepare, inflasi kita 0,35 di bulan September itu menjadi deflasi di minus 0,15%. Nah, apa-apa saja yang menyebabkan deflasi ya, komoditas apa ya yang menyebabkan deflasi, ataupun kelompok pengeluaran apa yang menyebabkan deflasi di month-to-month ini di bulan Oktober tahun 2024, nanti akan kita lihat untuk selanjutnya. Nah, terus kalau kita bandingkan dengan inflasi kita di bulan Oktober di tahun 2023, itu terjadi inflasi sebesar 0,31. Nah, ini merupakan keberhasilan ya, tidak seperti biasanya, di mana di bulan Oktober sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya itu terjadi inflasi, sedangkan di bulan Oktober 2024 terjadi deflasi. Nah, terus kita lihat ya inflasi year on year-nya ya, dari Oktober 2024 terhadap Oktober 2023 itu sebesar 1,82. Nah, kita lihat nanti ya inflasi kita di year on year ya di Oktober 2023 ya, apakah sebesar 1,82 ataukah lebih, atau bisa saja ya berkurang. Nanti kita lihat ya untuk year on year-nya.
Nah, sedangkan inflasi tahun kalender Oktober 2024 terhadap Desember 2023 yaitu 1,48. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang ya, inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran month-to-month. Ini ada 11 kelompok pengeluaran. Yang pertama adalah makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya sebesar minus 0,79. Andil inflasinya sebesar minus 0,25. Pakaian dan alas kaki, inflasi 0, andil inflasi 0. Perusahaan air listrik dan bahan bakar rumah tangga, inflasinya sebesar 0,01, andil inflasinya sebesar 0. Perlengkapan, pertanian, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, inflasi sebesar 0,15, andil inflasinya sebesar minus 0,01. Kesehatan, kita lihat ya, inflasinya masih stagnan ya, masih sama dengan bulan yang lalu, baik inflasi maupun andil inflasinya sebesar 0. Transportasi, inflasi sebesar 0,16, andil inflasi sebesar minus 0,02. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, inflasi 0,32, andil inflasinya sebesar minus 0,02. Rekreasi, olahraga, dan budaya, dan pendidikan ya. Ini kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, serta pendidikan ya. Itu terjadi stagnan, tidak ada perubahan harga ya. Maka inflasinya 0 dan andil inflasinya 0. Penyediaan makanan dan minuman, restoran, inflasi sebesar 0,07, andil inflasi sebesar 0,01. Perawatan pribadi dan jasa lainnya, inflasi sebesar 1,70, andil inflasi sebesar 0,14. Nah, andil sumbangan 10 komoditas ya, yang tadi kelompok pengeluaran, sekarang 10 komoditas dari kelompok pengeluaran tersebut ya, yang menyebabkan inflasi ya di bulan Oktober 2024 ya, kita lihat. Ya, komoditas harga yang naik ya, yang menyebabkan inflasi ya, emas perhiasan sebesar 0,11 andil inflasinya ya. Udang basah andil inflasi sebesar 0,10, bawang merah andil inflasi sebesar 0,05, ikan bandeng, ikan bolu andil inflasinya sebesar 0,04, telur ayam ras andil inflasi sebesar 0,03, daging ayam ras andil inflasi 0,03, tomat andil inflasi sebesar 0,01, kopi bubuk andil inflasi sebesar 0,01, deterjen cair andil inflasi sebesar 0,01, cumi-cumi andil inflasi sebesar 0,01. Nah, tadi ya Bapak Ibu sekalian, komoditas harga naik untuk teman-teman. Sekarang kita lihat ya, komoditas harga turun ya. Yang menyebabkan apa ini deflasi ya, 10 komoditas utama yang menyebabkan apa namanya deflasi. Ikan cakalang, ikan sisik andil deflasinya sebesar 0,17, ikan layang, ikan benggol andil deflasinya sebesar 0,12, jagung manis andil deflasi sebesar 0,06, ikan kembung, ikan gembung, ikan banyer, ikan gombelo, ikan aso-aso andil deflasi sebesar 0,04, telepon seluler andil deflasi sebesar 0,02, bensin andil deflasinya sebesar 0,02, cabai merah andil deflasi sebesar 0,02, ikan asin layang andil deflasi sebesar 0,02, daun kelor andil deflasi sebesar 0,01, kacang panjang andil deflasi sebesar 0,01. Nah, inflasi Oktober 2024 year on year-nya yang tadi saya sebutkan ya di awal tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa year on year kita 1,82 di bulan Oktober 2024. Nah, kita lihat ya, kita bandingkan dengan Oktober di tahun 2023 ya. Itu sebesar 2,65 ya. Ini kelihatan ya Bapak Ibu sekalian bahwa month-to-month ya bisa mencerminkan untuk year on year-nya ya. Kita lihat di month-to-month tadi ya, inflasi kita ya, terjadi inflasi di bulan Oktober 2023, sedangkan di bulan Oktober 2024 terjadi deflasi. Nah, kalau kita lihat year on year-nya juga seperti itu ya, itu lebih apa namanya menurun ya inflasi ya dibandingkan dengan Oktober 2023 ya, sebesar 2,65. Artinya lebih kecil ya inflasinya ya di Oktober 2024 yang hanya sebesar 1,82. Nah, kita lihat kelompok pengeluaran. Ada 11 kelompok pengeluaran andil ya yang mempengaruhi apa namanya andil inflasi ya.
sebesar 1,82 untuk year on year-nya. Makanan, minuman, dan tembakau, inflasi sebesar 0,80, andil inflasi sebesar 0,24. Pakaian dan alas kaki, inflasi sebesar 0,51, andil inflasi sebesar 0,04. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, inflasi sebesar 0,85, andil inflasi sebesar 0,10. Perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, inflasi sebesar minus 0,98, andil inflasi sebesar minus 0,06. Kesehatan, inflasi sebesar 6,83, andil inflasi sebesar 0,16. Transportasi, inflasi sebesar 3,59, andil inflasi sebesar 0,39. Informasi komunikasi dan jasa keuangan, inflasi sebesar minus 0,72, andil inflasi sebesar minus 0,05. Rekreasi, olahraga, dan budaya, inflasi sebesar 0,41, andil inflasi sebesar 0,01. Pendidikan, inflasi sebesar 1,63, andil inflasi sebesar 0,05. Penyediaan makanan dan minuman restoran, inflasi sebesar 4,74, andil inflasi sebesar 0,50. Perawatan pribadi dan jasa lainnya, inflasi sebesar 5,63, andil inflasi sebesar 0,44. Nah, kalau kita melihat ya, andil inflasi tertinggi ya dari 11 kelompok pengeluaran yang membentuk inflasi kita sebesar 1,82. Kalau saya lihat ini ya, penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,50 andil inflasinya, terus perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,44, transportasi 0,39. Nah, nanti kita lihat komoditas apa saja ya dari kelompok pengeluaran ini yang menyebabkan inflasi kita sebesar 1,82 untuk year on year. Nah, ini kita lihat 10 komoditas yang dominan terhadap inflasi year on year Kota Parepare Oktober 2024. Ada 10 ya. Yang pertama adalah emas perhiasan. Andil inflasi sebesar 0,57, tarif parkir 0,23, nasi dengan lauk 0,21, tarif rumah sakit andil inflasinya sebesar 0,17, sigaret kreatif mesin atau disingkat SKM andil inflasinya sebesar 0,13, ikan bakar andil inflasinya sebesar 0,09, sigaret putih mesin atau disingkat SPM andil inflasi sebesar 0,07, sepeda motor andil inflasi sebesar 0,07, pemeliharaan atau servis sebesar 0,06, martabak andil inflasi sebesar 0,06. Nah, tadi ya yang 10 komoditas itu yang menyebabkan harga naik atau inflasi. Sekarang 10 komoditas yang menyebabkan deflasi untuk year on year. Ikan bandeng, ikan bolu andil deflasi sebesar 0,09, ikan kembung, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembolok, ikan aso-aso andil deflasi sebesar 0,09, bensin andil deflasi sebesar 0,07, ikan nila andil deflasi sebesar 0,06, telepon seluler andil deflasi sebesar 0,06, tempe andil deflasi sebesar 0,05, sampo andil deflasi sebesar 0,04, pepaya andil deflasi sebesar 0,04, minuman ringan andil deflasi sebesar 0,04, masker andil deflasi sebesar 0,04. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi ya 10 komoditas utama untuk year on year yang menyebabkan inflasi maupun yang menyebabkan deflasi. Nah, lanjut ya Bapak Ibu sekalian, sekarang kita membandingkan inflasi antara kota di bulan Oktober 2024 ya, 8 kabupaten kota inflasi ya ditambah dengan provinsi ya. Kita lihat posisi Parepare karena 3 bulan terakhir ya Parepare merupakan ya penyumbang inflasi terbesar ya di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana dengan keadaan Oktober? Apakah masih seperti di bulan September? Kita lihat ya datanya Bapak Ibu sekalian. Provinsi Sulawesi Selatan IHK-nya sebesar 105,68, inflasi mantumannya sebesar 0,15, year to date-nya sebesar 0,68, year on year-nya sebesar 1,53. Bulukumba IHK-nya 105,15, mantumannya sebesar 0,18, year to date-nya sebesar 0,45, inflasi year on year-nya sebesar 1,3. Watampone 104,63, mantumannya 0,02, year to date-nya 0,53, year on year-nya 1,33. Kabupaten Wajo IHK-nya 106,02, inflasi mantumannya 0,13, year to date-nya 0,31, dan year on year-nya sebesar 1,65.
Siden dan Rapang 102,44 untuk IHK-nya, inflasi mantumannya 0,25, year to date-nya 0,17, year on year-nya 2,00. Kabupaten Luwu Timur, IHK-nya 106,1, inflasi mantumannya 0,12, inflasi year to date-nya 1,37, inflasi year on year-nya 2,18. Kota Makassar 106,03 untuk IHK-nya, inflasi mantumannya 0,2, inflasi year to date-nya 0,64, inflasi year on year-nya 1,4. Kota Parepare, ya kita lihat Kota Parepare ya Bapak Ibu sekalian, IHK-nya 106,33, mantumannya minus 0,15 ya, berarti terjadi deflasi sebesar 0,15. Year to date-nya 1,48, year on year-nya 1,82. Kota Palopo 105,6 IHK-nya, inflasi mantumannya minus 0,07, berarti terjadi deflasi ya. Terus inflasi year to date-nya itu 1,33, inflasi year on year-nya 1,9%. Nah, kalau kita melihat ya, baik mantuman maupun year on year ya, alhamdulillah ya, untuk mantumannya Parepare ya terjadi inflasi yang terendah sebesar minus 0,15. Mengartikan bahwa terjadi deflasi sebesar 0,15. Sekarang kita lihat ya year on year-nya di bulan yang lalu ya, 3 bulan sebelumnya ya, sebelum bulan Oktober ya, year on year-nya kita berada di posisi pertama ya. Nah, kita lihat ya upaya yang dilakukan oleh tim TPID selama di bulan Oktober ya, apakah membuahkan hasil atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat dari data yang kami lihat bahwa alhamdulillah Parepare berada di urutan keempat tertinggi ya. Yang pertama tertinggi adalah Luwu Timur sebesar 2,18, Sidrap 2 ya. Terus Palopo 1,9 dan Parepare 1,82. Sedangkan terendah dari Bulukumba sebesar 1,3. Bapak sekalian, dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan di depan maupun tabel ya, ringkasan ya dari kesimpulan yang saya sampaikan ya untuk inflasi di Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Pada bulan Oktober 2024 terjadi deflasi mantuman sebesar 0,15. Inflasi year on year-nya ya itu sebesar 1,82 dan inflasi year to date-nya sebesar 1,48. Penjumbang utama deflasi bulan Oktober 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan dan makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,25%. Komoditas penunjang utama deflasi antara lain adalah ikan cakalang, ikan sisik dengan andil deflasi sebesar 0,17%. Penjumbang utama inflasi bulan Oktober 2024 secara year on year adalah sebagai berikut. Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil 0,50%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk dengan andil 0,21%. Nah, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,44%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil 0,57%. Kelompok transportasi dengan andil 0,39%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif parkir dengan andil sebesar 0,23%. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah informasi ataupun rilis inflasi di bulan Oktober tahun 2024 untuk Kota Parepare, mantuman, year on year maupun year to date. Dan pada kesempatan ini pula, Bapak Ibu sekalian, saya mohon pamit ya, undur diri daripada kegiatan rilis ini. Insya Allah 1 Desember tahun 2024 saya sudah memasuki purna bakti dan akan dilanjutkan oleh pengganti saya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama daripada Bapak Ibu sekalian selama kami berinteraksi, selama kami menyampaikan rilis ataupun ikut terlibat dalam kegiatan TPD dalam rangka pengendalian inflasi. Satu tujuan pengendalian inflasi adalah untuk menjaga harga sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Saya kira cukup sekian ya. Saya mohon maaf apabila selama ini saya ada salah ya terhadap Bapak Ibu sekalian ya, baik
kami cara menyampaikannya mungkin barangkali tidak jelas ya, ataupun ada hal-hal yang kami tidak ketahui. Begitupun sebaliknya. Saya kira cukup sekian. Saya Iri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.